Hari ini tema kita apa? Ada yang tahu? Siapa manusia Siapa manusia menurut Alkitab? Yes, that's right. Hari ini kita mau bahas siapa manusia menurut Alkitab. Bahasa kerennya antropologi Alkitab. Bahasa gampangnya adalah siapa manusia menurut Alkitab. Nah, penting sekali belajar tentang siapa manusia menurut Alkitab. Selama ribuan tahun, para filsuf itu adalah orang yang belajar tentang kebijaksanaan, tentang filsafat. Selama ribuan tahun, para filsuf yang hebat telah membicarakan dan menebak-nebak sebetulnya apa sih tujuan dari kita diciptakan? Apa sih tujuan hidup manusia? Nah, itu udah dibicarakan selama ribuan tahun oleh para filsuf. Filsuf itu bukan orang yang nggak belajar ya. Filsuf itu orang-orang yang pinter. Selama ribuan tahun, bayangkan. Para filsuf yang hebat membicarakan dan berusaha atau berupaya untuk mencari tahu apa sih sebetulnya tujuan manusia diciptakan. Apa sih arti hidup ini? Mau tahu nggak jawabannya apa? Tapi sebelum kita ke sana, kita perlu tahu dulu filsafat itu apa. Filsafat itu tadi apa? Ilmu tentang kebijaksanaan. Filsafat memang ilmu yang penting dan mempunyai banyak manfaat. Tetapi ketika kita dihadapkan pada sebuah tujuan hidup, artinya untuk apa kita diciptakan? Bahkan filsuf yang paling bijaksana pun hanya dapat menebak-nebak. Filsuf yang paling hebat sekalipun hanya bisa menebak-nebak tentang apa arti tujuan hidup. Salah satunya adalah Dr. Morehead. Dr. Morehead adalah seorang profesor filsafat di Northwestern Illinois University. Jadi beliau pernah menulis pertanyaan kepada 250 filsuf, ilmuwan, penulis, dan orang-orang pintar di seluruh dunia. Dengan kepada mereka, apa sih sebetulnya makna kehidupan? Apa sih sebenarnya tujuan hidup? Kenapa sih manusia diciptakan? Dan kemudian setelah si Dr. Morehead ini, Profesor Morehead ini menerbitkan respon mereka dalam sebuah buku. Jadi kan tadi Profesor Morehead ini dia kasih pertanyaan ya ke orang pintar, ke ilmuwan, ke para filsuf tentang pertanyaan apakah makna kehidupan ini? Apa arti tujuan hidup kita? Untuk apa manusia diciptain? Nah, Profesor Morehead ini mendapatkan jawabannya. Kemudian dia menerbitkan respon mereka dalam sebuah buku. Nah, sebagian memang telah memberikan jawaban yang dianggap sudah baik. Dan yang lainnya cukup jujur untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Nah, coba bayangin. Seorang ilmuwan, seorang filsuf, orang yang belajar tentang kebijaksanaan, seorang penulis ditanya tentang arti tujuan hidup, sebagian menjawab, tapi sebagian besar menurut buku yang diterbitkan oleh Profesor Morehead tentang pertanyaan tadi ya, sebagian mereka berkata dengan jujur, kami tidak tahu. Kami nggak tahu. Kami nggak tahu untuk apa manusia diciptakan. Apa makna kehidupan ini? Mereka nggak tahu loh. Ingat yang ditanya ini bukan orang yang nggak belajar ya, tapi doktor-doktor, profesor-profesor, filsuf, ilmuwan, bahkan penulis ya. Ini kan orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tapi ketika diperhadapkan atau ketika diberikan pertanyaan tentang apa makna kehidupan ini, untuk apa manusia diciptakan? Sebagian besar respon mereka menjawab, kami tidak tahu. Dengan jujur mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Bahkan sebagian besar yang berkata tidak tahu ini nanya balik ke Profesor Morehead. Nanya balik.
Sebenarnya apa sih, Prof? Tujuan dari hidup ini? Apa sih? Nah, yang ini yang kita mau bedah nih, yang kita jawab. Kita mau persoalkan, apa sih sebetulnya tujuan hidup manusia? Mungkin kita masih SMP, ada yang sudah SMA kelas 1, ada yang sudah lulus kuliah, baru lulus kuliah, ada yang udah kerja. Di sini kan macam-macam ya, ada yang kerja sambil kuliah, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang SMP, ada yang SMA. Khusus buat yang SMP dan SMA mungkin, atau ada yang masuk kuliah, mungkin teman-teman berpikir, untuk apa sih kita bahas tentang tujuan hidup? Untuk apa kita bahas tentang kenapa manusia diciptakan? Sebetulnya justru teman-teman ketika muda itu yang harus teman-teman perjuangkan. Mencari tahu apa makna hidup ini, untuk apa aku diciptakan. Justru karena masih muda. Kalau kita nanti udah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita udah nggak berdaya lagi. Kita susah, kita udah punya banyak sekali pemahaman yang belum tentu itu pemahaman yang benar. Makanya kalau teman-teman gabung di School of Life, ini bukan suatu kebetulan. Mungkin ada yang diajak, mungkin ada yang kemauan sendiri, kayak Esen, Rino, beberapa Egi ya. Ini sering kontak Kak Obet nih, khususnya Esen ya. Kak, kapan Sol? Kak, kapan Sol? Sabar. Saya bilang sabar, ada waktunya, tenang. Akhirnya baru sekarang kita ketemu lagi. Senang Kak Obet ketemu teman-teman lagi. Dulu Kak Obet ketemu teman-teman masih SD ya, kita main bola bareng. Wah, seru deh. Sekarang tadi pas ngomong suaranya udah ngebas semua. Makanya Kak Obet pengen lihat nih muka-muka teman-teman nih. Yang bisa nyalain, yang enggak juga enggak apa-apa. Oke, kita kembali ke laptop. Tema kita adalah siapa manusia menurut Alkitab? Bahasa kerennya tadi apa? Antropologi Alkitab. Antropologi Alkitab itu apa, Kak? Antropologi itu dari dua suku kata. Antropos dan logos atau logia. Antropos artinya manusia. Logos atau logia artinya ilmu atau studi. Kalau digabung, antropologi artinya ilmu atau studi yang mempelajari tentang siapa dan bagaimana manusia. Ya wes, secara sederhana, antropologi artinya siapa manusia. Jadi ilmu yang mempelajari tentang siapa manusia itu disebut antropologi. Pertanyaan adalah, apakah cukup dengan kita belajar antropologi, kita tahu tujuan hidup kita tahu kenapa manusia diciptakan? Apakah cukup dengan belajar antropologi? Maka jawaban yang jujur, kita harus berani mengatakan tidak cukup. Loh, kenapa kita sekarang bahas tentang antropologi? Kalau misalnya itu nggak cukup. Nah, makanya judulnya harus dibaca secara utuh, secara lengkap. Antropologi Alkitab. Yaitu, siapa manusia menurut Alkitab? Kalau teman-teman perhatikan di undangannya itu kan judulnya siapa manusia menurut Alkitab ya. Atau kalau di bahasa kerennya antropologi Alkitab. Siapa manusia menurut Alkitab? Kenapa harus menurut Alkitab? Gini, logika sederhananya gini. Kalau teman-teman nyari makanan, teman-teman perginya kemana? Teman-teman lapar. Teman-teman perginya kemana? Kalau mau cari makan, pergi food court, tempat makan. Tukang nasi goreng, bener. Bakso Yanto yang di Warakas, waduh, kita satu tim nih. Bakso Yanto tuh enak banget, parah. Kalau kita lapar, aduh lapar nih, kita perginya kemana? Ke toko bangunan? Enggak dong. Kalau ke toko bangunan, nanti yang dikasih batu bata, semen, pasir. Emang kita makan pasir? Enggak kan? Sama halnya, kalau kita mau cari peralatan bangunan, kita perginya kemana? Ke Indomaret? Enggak ada. Kita cari semen. Coba deh nanti teman-teman ke Indomaret. Terus tanya ke kasirnya, Mas atau Mbak jual semen nggak? Ya nggak jual lah Mas, ini kan bukan toko bangunan. Kalau mau makan, kita lapar, carinya ke tempat makan, food court.
ke restoran atau pergi ke dapur. Kalau kita mau cari peralatan bangunan, datangnya kemana? Ke toko bangunan, bukan ke tempat makanan. Kita nggak makan pasir. Kalau kita mau cari daging, kita perginya kemana? Ke toko daging. Kita mau cari buah, perginya kemana? Ke toko buah. Kita mau beli pakaian, karena pakaian kita udah terlalu lama, udah rusak, udah lusuh, udah dekil lah, begitulah ya. Kita carinya di mana? Di toko pakaian, bukan toko buah. Toko buah tidak menjual baju. Toko bangunan apalagi? Nanti kamu malah dikasih kardus lagi. Kardus dijadikan baju ya. Intinya begini, pesannya begini. Kalau kita mau cari tahu siapa manusia, jangan pergi ke tempat lain. Jangan tanya ke teman, jangan tanya ke kemana misalnya. Jangan tanya ke YouTube, jangan tanya ke Google. Google nggak bisa jawab. Kan kita sering mengandalkan Google ya. Kalau kita nggak tahu apa-apa, tanya Google. Tapi untuk yang satu ini teman-teman nggak bisa tanya ke Google. Sama analoginya kayak tadi. Kalau kita lapar, kita pergi ke restoran. Kita cari peralatan bangunan, perginya ke toko bangunan. Kalau kita pengen cari pakaian, perginya ke toko pakaian, mau cari buah, perginya ke toko buah. Kalau kita mau cari tahu, siapa sih kita ini? Untuk apa sih kita diciptakan? Kita perginya kemana? Perginya ke peramal, ke YouTube, ke Google. Kemana perginya? Perginya ke Tuhan. Wah, berarti aku harus mati dong, Kak. Enggak, bukan begitu, bukan begitu. Pergi ke Tuhan itu maksudnya cari tahu dari Alkitab. Kita belajar Alkitab. Kalau kita mau tahu informasi tentang pengetahuan lain, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google. Tapi untuk cari tahu untuk apa manusia diciptakan, hanya Alkitab yang mampu menjawab. Kalau salah kaprah, makanya sehebat apapun motivasi, positive thinking, psikologi, ilmu tentang pengembangan diri, filsafat, itu bukan berarti buruk. Itu tidak buruk. Tapi kalau kita mau cari tahu tentang siapa manusia, dengan ilmu-ilmu yang tadi disebutkan tadi, pasti masih terbatas. Hanya sebagian kecil yang kita tahu tentang siapa diri kita. Kan psikologi itu kan belajar tentang kepribadian manusia kan. Tapi psikologi nggak ngasih tahu untuk apa kamu diciptakan. Nah itu masalahnya. Nangkap? Positive thinking tidak mengajarkan kamu cari Tuhan. Nangkap? Jadi cari tahunya dari mana? Dari Alkitab. Manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi yang tahu siapa dan bagaimana manusia itu adalah Tuhan. Apalagi orang-orang yang haus akan pengembangan diri ya, atau pengen tahu tentang siapa dirinya, cari ke Tuhan, tanya ke Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, kita buka dulu satu ayat ya. Kolose 1 ayat 16. Silakan, bisa dibantu, Alisa. Kolose 1 ayat 16. Minta tolong Egi buat dibacakan, Egi. Iya, Kak. Ya, silakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Nah, kalau waktu kecil kita suka film Doraemon ya. Ingat nggak lagunya gimana? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin, itu banyak sekali. Ya, jadi yang benar gimana sih? Kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Menurut teman-teman yang benar yang mana? Kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Kita untuk Tuhan. Kita untuk Tuhan. Ayatnya di mana, Kak? Tadi yang kita barusan buka. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, selama ini kan kita tidak menyeleksi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita ngelihat aja apa yang ada di TikTok. Ya, yang penting seru, yang penting itu menghibur kita. Padahal itu input itu bisa membangun kita loh. Kita bisa jadi orang yang salah loh. Karena input kita salah. Bukan berarti kita nggak boleh nonton Doraemon. Tapi setelah kita belajar kebenaran firman, kita harus tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bukan aku ingin begini, aku ingin begitu. Bukan. Selama ini kan kita memperlakukan Tuhan kayak Doraemon. Setuju nggak? Kalau kita pengen sesuatu, kita minta ke Tuhan. Bukannya salah minta ke Tuhan, nggak salah. Apa bedanya anak kecil dan orang dewasa? Apa bedanya? Anak kecil yang selalu meminta. Anak kecil minta. Orang dewasa? Memberi. Memberi. Orang dewasa memberi. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita suka doanya minta, berarti kita masih kecil. Iman kita masih anak-anak. Tapi kalau kita punya pemahaman yang terus bertumbuh, dirubah oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Kita mengasihi Tuhan dengan benar. Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai Doraemon. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Kan gitu lagu Doraemon kan. Sekali lagi bukan berarti salah nonton Doraemon. Kak Obed juga suka Doraemon. Tapi Kak Obed nggak terikat. Karena udah tahu belajar kebenaran, kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Gitu. Nah, ada satu cerita menarik. Jadi waktu itu ada seorang anak muda mogok mobilnya. Jadi anak muda ini ternyata selidik demi selidik dia adalah seorang mekanik. Montir. Dia mekanik paling hebat di daerah itu. Tapi mobilnya saat itu mogok. Dengan entengnya dia berkata, ini mah paling 10 menit bener. Tapi setelah dia memperbaiki mobilnya selama 30 menit, bahkan 40 menit, akhirnya dia hampir nyerah. Aduh, kok susah ya? Apanya yang rusak ya? Terus secara nggak sengaja ada seorang bapak-bapak, ya bapak-bapak kakek-kakek lah. Orang yang udah tua senior lah ya, bapak-bapak. Ngeliatin dari belakang, akhirnya berhenti di belakang mobil itu. Dia tanya ke orang muda ini, ada apa anak muda? Ini Pak, mobil saya mogok. Boleh saya bantu untuk membetulkannya? Terus si orang muda ini dengan entengnya menjawab, tenang Pak, nggak apa-apa Pak, makasih ya Pak udah mau menawarkan bantuan. Tapi saya mekanik terhebat, saya montir terhebat di kota ini Pak. Dia bilang begitu. Lalu bapak-bapak tua itu berdiri di sampingnya, menunggu anak muda ini sampai menyerah. Dia senyum-senyum. Oke anak muda. Nah setelah beberapa menit, 15 menit, 20 menit, bahkan 30 menit, ternyata masih belum betul juga. Si orang muda ini yang katanya montir hebat, mekanik terhebat, akhirnya menyerah. Akhirnya si bapak tua tadi menawarkan lagi. Bisakah saya bantu? Akhirnya karena udah menyerah, karena udah pasrah, ya udah. Oke lah Pak, silakan. Silakan Pak, kalau Bapak mau coba. Tahu nggak apa yang terjadi? Mobilnya kebakar. Enggak. Mobilnya bener, teman-teman. Di Kotak-Katik nggak nyampe 5 menit, mobilnya jalan. Wah, Bapak ini pesulap ya? Enggak, bukan pesulap. Tahu nggak? Anak muda ini punya mobil mereknya Ford. Tahu merek mobil Ford? Nanti teman-teman searching ya yang nggak tahu mobil Ford. Mungkin umur-umur teman-teman taunya Lamborghini, Ferrari. Kalau mobil-mobil lama kayaknya nggak tahu deh.
Tapi nanti coba deh searching. Ada merek mobil, ini merek mobilnya cukup bagus, terkenal. Merek mobilnya Ford. Dan orang yang berdiri di sampingnya itu, bapak-bapak tua itu namanya adalah Henry Ford. This is true story. Ini kisah nyata. Yang kemudian menjadi viral ya. Ternyata orang yang ngajak ngobrol si anak muda ini adalah founder, pendiri perusahaan mobil Ford. Makanya kan Henry Ford. Merek mobilnya pakai nama belakang. Misalnya nama saya kan Obed Dianto. Merek mobilnya Dianto. misalnya Henry Ford. Dia punya mobil mereknya Ford. Wah, gila. Nggak nyangka si anak muda ini. Jadi, tapi si bapak tua ini belum kasih tahu kalau dia itu Henry Ford. Baru setelah benerin nggak nyampe 5 menit, bapak-bapak itu senyum-senyum sendiri. Terus dikasih tahu, ini yang kerusakan kamu di sini. Terus si anak muda ini langsung pengen tahu, Bapak maaf, boleh kita kenalan? Nama Bapak siapa ya? Kalau boleh saya tahu. Akhirnya dia keluarin dari sakunya, dari dompetnya, kartu namanya. Dan betapa kagetnya si mekanik montir muda ini ketika membaca kartu namanya itu. Henry Ford. Dia ketemu sama pendiri sekaligus orang yang ahli di merek mobil Ford. Apa pesan dari cerita ini? Apa pesannya dari cerita ini? Sehebat-hebatnya kita menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan, entah itu psikologi, entah itu filsafat, entah itu positive thinking, entah itu antropologi. Soalnya ada ilmu antropologi tapi yang nggak berdasarkan Alkitab. Ada. Tapi bukan berarti salah ya. Sekali lagi di sini Kaubet tidak mau mengatakan itu salah. Tapi kalau kita mau tahu siapa kita, siapa manusia, untuk apa manusia diciptakan, kita mesti tanya ke Tuhan. Sehebat-hebatnya orang menguasai ilmu pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kepribadian manusia, siapa itu manusia, dan yang mempertanyakan tentang keberadaan manusia, yaitu kan ilmu filsafat ya. Tetap aja, kita masih kalah jauh. Kita nggak tahu untuk apa kita diciptakan, kalau kita nggak tanya ke pencipta kita. Sama halnya kayak Henry Ford tadi. Sehebat-hebatnya montir muda ini, tetap lebih hebat Henry Ford. Why? Because dia penciptanya, dia foundernya. Sama halnya kita. Sehebat-hebatnya kita kan kebanyakan manusia kan so tahu ya. So tahu tentang tujuan hidupnya, so tahu tentang siapa dirinya. So tahu lah intinya lah. Tapi Tuhan cuma senyum-senyum dari atas. Kapan nak kamu bertobatnya? Tuhan cuma senyum-senyum nungguin kita. Kapan kamu datang ke aku nak? Aku mau kasih tahu loh, untuk ini kamu diciptakan. Dan ketika kita menemukan tujuan kenapa kita diciptakan, di situ kita merasa berharga. Tahu nggak kenapa manusia nggak pernah merasa puas? Kenapa manusia nggak pernah merasa utuh? Kenapa manusia sering banget haus akan penghargaan? Kenapa manusia nggak pernah puas? Karena manusia mencari yang bukan Tuhan. Karena manusia mengisi dirinya yang bukan Tuhan. Nggak pernah puas. Coba, ini di sini kan pasti ada dong yang suka idolanya Korea ya, boy band begitu ya. Pasti ada di sini yang suka boy band. Bener ya? Ada ya? Ada nggak? Ya udah ada aja lah biar cepet lah. Pasti di sini ada yang suka boy band. Hadir lagi. Ayo mana reaksinya? Gini teman-teman. Teman-teman misalnya ya, kan kemarin lagi booming tuh meledak tentang BTS Meal. Terus kita beli posternya lah. Terus histeris begitu ketika dapat, kita tempel posternya di kamar-kamar kita. The question is, kamu kenal dia? Kamu kenal si Taeyang? Siapa sih nama anggotanya? Kok saya jadi lupa ya? Saya nggak ngikutin boyband sih.
BTS coba satu nama. Tersalah bisa di demo lagi saya. Jimin, oke Jimin. Ini Kak Wiksi juga penggemar boyband. Kamu beli posternya, kamu tempel di mana-mana. Pertanyaannya, kamu kenal dia, kamu ngefans sama dia, tapi dia nggak kenal kamu. Miris. Mengsedih. Kalau bahasa sekarang mengsedih ya. Miris. Tapi kalau kita deket sama Tuhan, kita kenal Tuhan, Tuhan lebih kenal sama kita. Coba bayangin. Kalau kita mengidolakan orang, misalnya boyband, pebasket, atau penyanyi lah. Kita kenal dia, tapi dia belum tentu kenal kita. Tapi Tuhan, kalau kita belajar mengenal Tuhan, kita kenal Tuhan, tapi Tuhan lebih mengenal siapa kita. Jadi kalau kita mau tahu kenapa dan untuk apa kita diciptakan, belajar firman Dia. Kamu nggak akan nyesel. Mungkin kamu boleh hebat, kamu boleh berhasil di beberapa bidang atau di banyak bidang. Tapi kalau kamu gagal jadi anak Allah, ini penyesalan yang tiada akhir. Kalau kamu gagal jadi anak Allah, ini penyesalan yang tiada akhir. Ingat, kitab Mazmur 90 ayat 10 mengatakan, hidup ini hanya 70 tahun sampai 80 tahun saja. Hidup kita singkat, terlalu singkat. Bahkan Yakobus 4 ayat 14 di sana dikatakan, hidup kita seperti uap. Teman-teman pernah lihat uap? Uap itu kan sekejap ya, datang lalu menghilang cepat banget. Alkitab menggambarkan hidup kita di bumi ini itu seperti uap yang datang lalu lenyap. Artinya singkat. Nah, pertanyaannya mau kita pakai untuk apa hidup kita yang singkat ini? Di balik kematian itu masih ada kehidupan. Dan itu keabadian. Masalahnya, kita abadi sama Tuhan atau kita nggak bersama-sama dengan Tuhan. Makanya selagi kita punya waktu untuk belajar firman, ini juga bukan suatu kebetulan kita dipertemukan seperti ini. Ya walaupun ada kegiatan yang lebih menarik dari ini. Mungkin misalnya kita mau nonton drakor atau mau mengerjakan sesuatu yang lebih menarik, tapi kita lebih pilih ini. Tuhan lihat. Tuhan melihat kita. Tuhan lagi senyum-senyum di atas. Kita mau respon nggak? Itu kembali ke diri kita. Amin. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Saya alihkan kepada Kak Wiksi. Silakan Kak Wiksi.